Sejumlah berita terpanas selama sepekan akan hadir mengawali perjumpaan kita selama 1 jam ke depan di Celeb on Cam. Luapan kekecewaan Murniati, istri Viko, komedian berparas mirip Mr. Bean terhadap mantan suaminya Sutopo, kini diungkapnya ke permukaan. 4 tahun setelah pernikahan mereka kandas dengan perceraian, Murniati mengaku akan menuntut Sutopo jika sang mantan suami tak mau menyelesaikan persoalan harta gonogini juga nafkah untuk kedua anaknya. Maka, seperti inilah kekecewaan Murni mengungkap luka lama dengan mantan suaminya Sutopo yang telah 4 tahun berlalu. Kenapa rumahku kamu merampas semuanya? Pantas gak seorang bapak seperti kamu? Kamu gak pernah nafkahin anak aku, tapi kamu sia-siakan kami. Kamu bilang sayang. Banyak orang sayang keluarganya tidur di kolong jembatan demi anaknya jangan sampai kehujanan. Yang kamu lakukan apa, Sutopo? Kamu enak tidur di rumah gue, bawa istri lu kemarin di rumah gue, sedangkan aku sama anak-anak tidur di kontrakan. Di mana hati kamu? Lihat Sutopo, kalau kamu nggak mau selesaikan ini, saya akan tuntut kamu dan hak-hak anak kamu. Selama berapa tahun kamu nggak nafkahin aku dan anak-anakku? Lihat saja. Nafkahin selama 4 tahun tidak menafkahi anak-anaknya, dan di sini dia mencurangi harta gonogini. Pembagian harta gonogini dia mencurangi. Nanti suruh Mbak Murni saya hubungi saya. Sutopo yang memberi pernyataan lewat telewicara justru menanggapi luapan emosi mantan istrinya itu dengan santai. Bahkan ketika ditanya soal kisruh harta gonogini yang kini menjadi pemicu perdebatan, Sutopo justru membalikannya pada Murniati. Lantas, benarkah jika Murni tak tahan lagi dengan janji palsu Sutopo yang pernah disepakati saat perceraian di antara mereka terjadi? Kenapa setelah itu keputusan kamu tidak memenuhi semuanya? Malah kamu bilang rumah itu nanti setelah anak 17 tahun. Sedangkan anak itu butuh biaya sekarang. Kalau toh aku gak boleh tinggal rumah itu kan bisa dikontrakin. Biaya itu bisa buat anak-anak. Dan rumah itu buat satu silakan aku ilasin kemarin. Tapi sekarang tidak. Karena kamu udah nyakitin saya, Sutopo. Tentang harta yang direbut, rebutan harta gonogini ini seperti apa mungkin tanggapan dari Mas Sutopo? Aduh, kalau itu saya kurang tahu sih, kurang tahu. Kenapa tidak tanya langsung ke Mbak Murninya? Mbak Murninya sudah saya tanya. Bukan harta gonogini yang sebenarnya membuat emosi Murniati tak terkendali. Sebagai ibu, ia mengkhawatirkan masa depan kedua anaknya. Tapi mengapa kekecewaan Murni ini baru ia ungkap setelah 4 tahun berlalu? Adakah ini kaitannya untuk mengangkat popularitas Viko, suaminya kini yang dikenal sebagai Mr. Bean Indonesia itu? Aku kalau begini terus, gimana anak saya bisa hidup? Bapaknya aja gak pernah nafkahin. Kalau saya gak nafkahin, pakai apa anakku hidup? Akhirnya aku bangkit lagi, berusaha. Insya Allah ada rezekinya. Tapi yang namanya manusia, terkadang hari ini saya kuat, besoknya timbul lagi. Apalagi kalau udah capek, saya lelah banget ya Mas. Aku cuma kangen sama orang tuaku. Dari kecil aku pengen dia namanya kasih sayang. Kenapa setelah aku nikah bukannya kasih sayang aku dapat, udah gak dinafkahin, malah mati tulang ya Allah.
Selain masalah Murniati, ada kenangan yang menggawang dalam ingatan Pipik dan keluarga almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Masih jelas tentunya bagaimana Ustadz gaul itu mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Pondok Indah 26 April 2013 yang merenggut nyawanya. Dan untuk memperingati 1 tahun meninggalnya almarhum UJ, Pipik dan keluarga Umi Tatu justru menggelar acara di 2 tempat berbeda. Lalu, seperti apa Pipik mempersiapkan peringatan 1 tahun meninggalnya sang suami dan juga mempersiapkan diri ditinggal putra sulungnya yang akan melanjutkan pendidikan di pesantren. Yang bikin sedihnya, saya bilang, Mas jangan lupa besok tes masuk pesantren gitu kan. Sudah siap belum? Dia jawab insya Allah. Kalau untuk urusan itu siap gitu. Terus ya sudah, bismillah, nanti udah siap kan masuk pesantren. Cuma akhirnya dia jawab, nanti Umi yang jagain siapa gitu. Itu yang membuat saya langsung sedih gitu ya. Apalagi nanti Adiba SMA ini dia nggak mau di Indonesia, dia maunya di Malaysia. Iya, nanti akan ada peringatan 1 tahun tanggal 26 April itu saya bikin pagi. Ya karena kan memang saya bikinnya di rumah. Saya pun juga harus menghargai warga kompleks saya. Kalau malam kan mungkin mereka berisik atau apa. Jadi saya bikin pagi, saya panggil anak-anak yatim, saya panggil jamaah pengajian, lalu ustadz-ustadz semua, gitu. Kita zikiran saja. Bulan kemarin pas Umi ngajari situ, dia langsung bilang melalui mikrofon juga sama ibu-ibu. Ibu-ibu alhamdulillah ntar kami akan mengadakan acara haul UJ pertama di Cikeas karena tidak ketampungnya jamaah yang akan hadir sampai ribuan gitu. Acaranya pun juga sangat banyak sekali ya, baik ada istilah sholawat, pakai organ tunggal, bukan kita masalah untuk hiburan ibu-ibu lah supaya jangan jenuh gitu kan, dan juga para habaib, para ulama, ustadzah gitu ketutup pengajian. Nah terus saya bilang sama Pipik langsung, Pik, kalau Pipik haulnya kapan UJ? Tanggal 26 Mei, di mana? Di rumah aja kata. Umi di Cikeas, udah nggak apa-apa. Cikeas, jadi Pipik di rumah. Di tengah persiapan menggelar peringatan 1 tahun meninggalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, benarkah masih ada persoalan makam yang diperdebatkan? Ataukah pihak Pipik dan juga Umi Tatu yang sempat berselisih paham kini telah merelakan apapun keputusan Pemda terkait makam UJ? Bagaimana hukum saja gitu kan, bagaimana peraturan saja gitu kan. Kalau peraturannya memang harus dibongkar ya mangga. Kalaupun memang akhirnya ada ada kebijaksanaan, oh ya sudah nggak apa-apa ya mangga, gimana baiknya aja lah. Saya sudah nggak mau, maksudnya saya saat ini cuma ya udah fokus doa saja, karena ya itu ya dibutuhin almarhum sekarang itu kan, doa gitu kan. Kalau untuk makam ya mangga, saya serahkan bagaimana baiknya saja. Mengenai makam, kami semua beserta orang yang membangunnya, yang memberikan, sudah ikhlas apapun dan bagaimanapun keputusan dari pemerintah. Bukan hanya untuk keluarga UJ, ke seluruh warga DKI agar jangan membangun makam seperti lain daripada plaketisasi. Itu aja kami harapkan, karena itu merugikan sendiri, baik yang belum membangun, baik yang ingin membangun, karena itu akan diplaketisasi semuanya nantinya, sehingga dia mubazir membangun makam itu, karena itu akan dibongkar oleh Pemda juga nanti. Dan selfie pemilu yang dilakukan sejumlah selebriti juga menjadi berita yang ramai diperbincangkan. Berbagai macam gaya terabadikan dalam selfie pemilu, lengkap dengan jari mereka yang telah diberi tinta sebagai tanda telah menggunakan hak suara dalam pemilihan umum Rabu lalu. Lalu, apa kata Jupe tentang selfie pemilu? Aku langsung tunjukin di Instagram juga, langsung live, karena aku habis nyoblos langsung live di salah satu stasiun TV, langsung nyoblos, langsung selfiean, langsung ya terus langsung wawancara semuanya. Itu harus dilakukan terus supaya orang-orang nggak pada golput. Setuju saya. Gitu caranya untuk supaya menghilangkan golput seperti itu. Apapun caranya, kayak saya taruh foto seksi coblos, Mas, jangan sampai lupa. Pokoknya apapun yang saya lakukan untuk orang untuk nggak nyoblos, harus nyoblos. Jadi keren kalau selfie itu keren ya kan, karena kan selfie with the thing or with the finger. Itu keren karena updating banget orang-orang Indonesia. Chloe juga, tapi yang paling penting adalah kalau banyak selebriti melakukan selfie dengan menggunakan
ink di jarinya, benar-benar bisa mengencourage masyarakat untuk ikutan juga, untuk mencoblos juga, jangan golput. Tapi tadi pengen selfie, cuma TPS tuh udah galak, jadinya Bu, ikutan akhirnya yang mengambil dari jarak jauh aja. Tadi pengen selfie, cuma nggak bisa. Tapi pandangan sendiri tentang selfie seperti apa sih? Selfie kakak aja ya, selama orang itu tahu angle yang pas. Reality aja, angle yang pas, punya handphone, yang punya media sosial untuk dipamerin, ya so what, kenapa enggak? Mas, Tidak kalah mengundang perhatian, kediaman Farah Queen, chef berparas eksotis, justru disatroni perampok ketika ia dan keluarga tengah berlibur di Singapura. Lalu, benarkah tindak perampokan itu juga disertai tindak kekerasan dan penyekapan?